Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Netral Channel ya. Kembali lagi kita di Netral Channel menginformasikan segala sesuatu yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang tercinta. Kita menginformasikan berita-berita atau kasus-kasus yang sedang marak yang terjadi di negara kita ini. Nah, kalau hari ini kita coba membahas masalah sepak terjang debt collector. Mungkin ini nggak terlalu ini ya, bukan masalah sepak terjangnya terlalu detail, tidak, karena sepak terjang mereka itu kita sudah sama-sama tahu ya. Apalagi yang ilegal, debt collector yang ilegal ya. Yang legal aja DC itu, jasa penagihan utang itu sudah banyak menyalahi aturan dalam pelaksanaan di lapangan. Ketika debitur ada yang bermasalah tunggakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya, atau kartu kredit dan lain-lain juga kan begitu. Nah, seiring dengan rentetan atau peristiwa-peristiwa yang banyak kita lihat di media sosial ya mengenai sepak terjang mereka yang sudah tidak manusiawi ya, tidak beretika, tidak bermoral, padahal semuanya sudah diatur dalam peraturan OJK juga, dalam putusan MK juga, nanti kita bacakan ya. Nah, akhirnya menjadi perhatian serius dari kalangan elit politik, terutama di DPR RI ya, khususnya Komisi 3 DPR RI, dan lebih mengkhususkan lagi dari fraksi PDIP ya, yaitu Bapak Nasirul Falah Amru yang lebih dikenal dengan Gus Falah. Beliau sedikit agak marah ya, sedikit agak tinggi nada suaranya ya. Ini didukung juga oleh fraksi-fraksi lain di DPR RI ya. Dia bilang bubarkan, nih gue ulangi lagi, bubarkan debt collector. Jelas ini yang dimasukkan dibubarkan udah pasti yang legal kan gitu. Tidak usah, artinya tidak usah pakai debt collector lagi yang namanya leasing atau bank, atau karena memang hutang wajib harus dibayar katanya, ya kan, wajib. Tapi cara menagihnya itu harus sesuai hukum tandasnya. Udah agak ini ya, sedikit agak emosional dia ya. Jadi sesuai dengan putusan MK ya, putusan MK nomor 18 ya, nih putusan MK nomor 18 garis miring PUU garis pisah nomor 17 tahun 2019. Di situ berbunyi ya, eksekusi jaminan ya, eksekusi jaminan harus melalui pengadilan, bukan intimidasi atau kekerasan. Nah, ini kan sudah bertentangan yang mereka lakukan tersebut dengan putusan MK tahun 2019 tadi nomor 18 PUU garis miring nomor 17. Sudah jelas bertentangan. Ini kan melanggar hukum, berarti ada pidananya kalau melanggar putusan MK tersebut. Nah, jika ada sengketa, kan dibilang lagi, jika ada sengketa harus lewat pengadilan. Nah, ini harus digarisbawahi. Kalau ada sengketa harus lewat pengadilan. Jadi bukan mencegat ya di jalanan, merampas kendaraan tersebut ya, bukan begitu. Sekali lagi saya katakan katanya, utang memang harus atau wajib dibayar, tapi bukan cara-cara brutal begitu, bukan cara-cara kekerasan ya.
harus sesuai dengan hukum. Lebih lanjut, anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini, Gus Falah. Nah, apa kesimpulan kita? Ya, kita nggak terlalu berlama-lama. Yang jelas kesimpulannya tidak ada lagi praktek-praktek dari para debt collector. Ini kita bicara yang resmi aja, bukan yang nggak resmi udah pasti salah 50 kali lipat, apalagi mata elang kan gitu. Udah jelas, ini yang bicara yang legal aja banyak melakukan praktek-praktek yang menyalahi aturan dan melanggar putusan MK nomor 18 tahun 2019 ya. Nah, sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa mulai saat ini ya, itu putusan MK ini harus benar-benar dilaksanakan. Ya, otomatis harus ada tebusan yang bekerja sama dengan Polri, ya, pihak kepolisian yang pihak berwenang untuk menangani masalah ini. Pokoknya instansi-instansi yang berwenang untuk melaksanakan ini berdasarkan putusan MK nomor 18 garis miring PUU 17 2019 tadi. Ya, Pak, menurut kalian gimana para netizen? Setuju nggak kalau ini ditertibkan dengan catatan, bukan hanya sekedar ditertibkan, ya tidak ada lagi debt collector, udah jangan leasing, tidak perlu menggunakan debt collector seperti ini kalau benar-benar. Tapi kalau mungkin, kemungkinan ini analisa kita aja ya, kalau benar-benar mereka mau mengikuti tata caranya tidak dengan kekerasan atau apa ya mungkin kemungkinan. Tapi kalau menurut anggota DPR RI Komisi 3 tersebut, bubarkan saja debt collector katanya. Udah, titik. Ini hanya pembahasan kita ya, gua sebagai content creator ya, melalui netral channel ini gua sampaikan, kemudian gua lempar ke teman-teman netizen. Gimana kira-kira menurut tanggapannya ya? Silakan komen di sini. Mungkin itu saja dulu ya, kita cuma sekedar membacakan putusan MK dengan tekad yang bulat dari anggota DPR RI dan fraksi PDIP, dan didukung fraksi-fraksi lainnya juga ya, Komisi 3 ya khususnya. Oke, sampai ketemu di next video. Mudah-mudahan ini ada perbaikan dan bisa terlaksana dengan secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.